Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang fakta-fakta permasalahan kepemimpinan organisasi dan masyarakat. Rumusan masalahnya antara lain, masalah-masalah kepemimpinan, indikator masalah kepemimpinan, solusi mengatasi kesalahan, dan kesimpulan. Sebelumnya, perkenalkan anggota-anggota kami. Kami terdiri dari 3 orang, yang pertama Anita, kedua Diki, dan yang ketiga adalah saya, Radika. Baik, kita masuk ke masalah-masalah yang timbul dalam berorganisasi dan bermasyarakat. Yang pertama, ada manajemen waktu yang buruk. Kedua, kurangnya review dan evaluasi. Ketiga, perbedaan pendapat. Keempat, masalah hubungan interpersonal. Yang kelima, ada kurangnya motivasi. Yang keenam, tidak membagikan tujuan. Yang ketujuh, kurang tanggung jawab. Dan yang kedelapan, ketidakpercayaan. Hal yang mengindikasi bahwa Anda harus memperbaiki pendekatan kepemimpinan Anda, yaitu hasil yang tidak selalu sesuai atau memenuhi ekspektasi. Caranya, jangan buru-buru dalam mengambil keputusan untuk menghindari munculnya masalah baru. Selanjutnya, hindari menyalahkan hal-hal yang berada di luar kendali atau kontrol Anda, seperti munculnya produk baru dari kompetitor atau masalah dengan supplier. Mulailah dengan melihat ke dalam diri Anda sendiri terlebih dahulu untuk menemukan masalah dan solusinya. Yang terakhir, ingatlah bahwa Anda adalah pemimpin. Bila tim Anda berhasil, hal itu terjadi karena mereka melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Namun, bila mereka gagal, maka ini adalah kesalahan Anda sebagai seorang pemimpin. Selanjutnya, jarang atau bahkan tidak pernah ada ide baru yang muncul. Daripada memberi perintah atau arahan kepada tim untuk melakukan sesuatu, cobalah menanyakan mengenai ide-ide seperti apa yang dapat mereka kembangkan dalam suatu proyek. Katakan dan tunjukkan kepada tim bahwa Anda terbuka dengan munculnya ide dan inisiatif baru. Dengan ini, maka tim Anda akan lebih berani untuk bereksperimen dan menghasilkan ide-ide baru untuk organisasi. Jangan langsung memarahi atau menegur tim Anda bila mereka melakukan kesalahan. Sebaliknya, berikan pengertian bahwa kegagalan adalah kesempatan untuk belajar dan mencoba dengan lebih baik lagi. Apakah Anda memberikan kesan bahwa tim harus bekerja keras untuk mendapatkan kepercayaan Anda? Bisa jadi ini penyebab mengapa Anda dan tim tidak dapat bekerja sama dengan baik. Untuk memperkuat chemistry sebagai tim, tunjukkan kepada tim bahwa Anda mempercayai mereka. Dengan mengetahui bahwa Anda mempercayai mereka, maka tim akan berusaha dengan lebih giat lagi untuk tidak mengecewakan Anda. Tim yang hanya menjalani rutinitas tanpa bekerja dengan sepenuh hati merupakan tim yang tidak akan semangat bekerja bila mereka tidak merasakan pentingnya peran mereka dalam meraih visi dan misi organisasi. Selanjutnya, adakan regular business updates dengan tim untuk memantau progres kerja mereka dan memastikan bahwa mereka memahami peran mereka dalam organisasi. Yang terakhir, berikan apresiasi dan, bila perlu, penghargaan kepada anggota tim yang berhasil dalam proyek organisasi mereka untuk semakin menumbuhkan semangat dalam bekerja. Berikut solusi kepemimpinan mengatasi masalah, yaitu dengan mencari akar permasalahan, melakukan diskusi, terbuka terhadap kritik dan saran. Selanjutnya, menentukan jalan keluar terbaik bagi kesejahteraan bersama dengan cara melakukan evaluasi tentunya. Baiklah, kita sampai ke kesimpulan. Kajian tentang kepemimpinan ini tetap menarik untuk didiskusikan karena persoalan ini tidak lepas dari perjalanan kehidupan manusia. Dalam sistem kepemimpinan di dalam organisasi maupun masyarakat, tidak luput dari masalah-masalah yang ada. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi masalah, dan dari masalah tersebut terdapat indikator-indikator masalah. Walaupun ditimpa dengan masalah-masalah yang ada, seorang pemimpin harus bisa mengatasinya dengan baik. Kita masuk ke studi kasus. Ridwan Kamil merupakan wali kota Bandung untuk periode tahun 2013 sampai 2018 yang dipilih oleh sebagian besar warga kota Bandung untuk memimpin dan menjalankan amanah melayani kebutuhan masyarakat. Dalam memimpin birokrasi di lingkup pemerintah Kota Bandung, Ridwan Kamil selalu menekankan aspek penting inovasi dan menempatkan rakyat sebagai agen untuk berpartisipasi dalam setiap kebijakan yang dikeluarkannya. Hal ini dilakukan agar terjadi perubahan nyata yang positif dan selalu menjalin interaksi dan komunikasi dengan masyarakat.
Ketika mulai memimpin Kota Bandung, Ridwan Kamil dihadapkan pada sisa anggaran yang minim dan kompleksitas permasalahan yang harus segera diselesaikan. Berbagai pekerjaan rumah sebagai wali kota harus segera diberikan solusi nyata melalui berbagai program dan kegiatan yang inovatif dan penuh kreativitas, sehingga Kota Bandung menjadi lebih baik dan ramah bagi warganya. Langkah awal dilakukan dengan menjaring kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari unsur pemerintahan maupun sektor bisnis. Berbagai pihak digandeng untuk menjalin kerjasama bagi kemajuan Kota Bandung. Hal ini dilakukan karena pemerintahan Kota Bandung tidak bisa berjalan sendiri tanpa peran serta aktif pihak lain dalam mendukung program dan kegiatan yang harus dilakukan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, PT Telkom, dan Bank Jabar Banten merupakan salah satu dari beberapa instansi yang telah berhasil diajak untuk bekerjasama. Sebagai lulusan jurusan arsitektur, Ridwan Kamil memiliki modal yang cukup untuk membenahi tata ruang dan wilayah Kota Bandung yang padat, kumuh, dan mulai terdapat kemacetan selayaknya Kota Jakarta. Kota Bandung yang terkenal sejuk dan nyaman, lama-kelamaan menjadi sesak dan panas seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perekonomian masyarakatnya. Mobilitas pembangunan di Kota Bandung tidak dapat dihindari tetapi dapat dikenalkan di era kepemimpinan Ridwan Kamil. Beberapa kebijakan dikeluarkan untuk mendukung pembangunan yang bertanggung jawab di Kota Bandung. Misalnya, pendirian bangunan baru harus disertai dengan adanya taman di area sekitar bangunan. Selain itu, untuk menghindari Kota Bandung yang semakin tidak ramah lingkungan, maka dibangunlah program taman tematik sebagai ruang publik dan bersosialisasi bagi warga Kota Bandung. Kemudian juga dilakukan penataan pedagang kaki lima atau PKL agar Kota Bandung semakin lebih rapi dan teratur. Misalnya PKL di alun-alun Kota Bandung. Ridwan Kamil merupakan salah satu pemimpin yang secara inovatif menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi dan interaksi dengan warganya. Bahkan sebelum menjabat sebagai wali kota, Ridwan Kamil sudah akrab dengan penggunaan media sosial. Sebagai wali kota yang tumbuh di era digitalisasi, media sosial dianggap sebagai sarana yang tepat untuk menyampaikan dan melakukan sosialisasi berbagai proses kebijakan yang dibuat sehingga masyarakat akan lebih paham, tanggap, dan respon. Melalui cara ini, masyarakat dibukakan peluang untuk memberikan kritik dan masukan secara terbuka terhadap proses kebijakan yang dilakukan. Media sosial juga dipakai oleh Ridwan Kamil untuk menyapa warganya dalam rutinitas aktivitas melalui gaya humoris dan candaan dalam setiap posting dan komentar yang dibuatnya. Cara interaksi inovatif semacam juga dapat menimbulkan ide-ide dan gagasan baru dalam memecahkan permasalahan baru yang sedang melanda di Kota Bandung. Seperti yang diungkapkan oleh Ramdhani, bahwa teknik komunikasi yang baik menjadi modal bagi Ridwan Kamil dalam berinteraksi kepada warganya dan mau bersama-sama melakukan perubahan untuk mewujudkan kemajuan bagi Kota Bandung. Melalui media sosial yang menjadi pilihan untuk berinteraksi dengan menggunakan bahasa yang bervariasi, seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Sunda, yang merupakan bahasa adat warga Bandung. Ridwan Kamil juga merupakan sosok yang mau mendengarkan keluhan dan harapan warganya. Bahkan, seringkali di hari Minggu dipergunakan untuk bertemu dengan masyarakat, baik di dunia nyata maupun maya. Ridwan Kamil senantiasa mengingatkan warganya terkait program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kota Bandung. Nah, itu dia tadi penjelasan kami teman-teman. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.